Mang Cek Bice, kali ini Mang Dayat lagi bareng sama Kakanda Raden Muhammad Iksan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bercerita cak manunian perkembangan Palembang dari masa ke masa. Nah, Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu. Cak mana sehat? Alhamdulillah guyur. Jadi Kando kulo kesini nih pengen tahu cerita tentang kota Palembang. Perkembangannya yang dari masa ke masa lah. Mungkin kita yang kita tahu kan di kawasan Ampera itulah pusat perkembangannya. Iya. Nah itu dari masa ke masa itu berkembangnya itu mulai tahun berapa lah daerah-daerah situ? Ya jadi sebenarnya Palembang itu mengalami perubahan dari zaman perairan naik ke daratan. Jadi setelah masuk abad katakanlah tahun 1901 atau 01 ke sini. Jadi mulai proses itu, kemudian beriringan pada waktu itu Belanda ini ada politik Belanda itu namanya desentralisasi. Desentralisasi termasuklah Palembang itu ada desentralisasi wet. Jadi sejak tahun 1 April 1906 setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk mengembangkan daerah sendiri. Nah, termasuklah kota-kota besar di Indonesia yang kita sebut itu Surabaya dan seterusnya, termasuk Palembang. Maka kemudian kalau kita jengok dulu, zaman-zaman dulu, setiap kota itu tanggal lahir sama, 1 April 1906. Kita masuk Palembang sampailah kita kemudian di tahun 72 kita memutuskan untuk menentukan dewek. Nah itu berdasarkan prasasti kedudukan bukit tadi. Tapi kalau kita hubungkan dengan pernyataan profesor dari UI, profesor arkeologi itu mengatakan bahwa sebenarnya memang penentuan tahun-tahun kelahiran tanggal bulan dan tahun itu kebanyakan hipotetik katanya. Kecuali yang tadi desentralisasi wet itu dalam aturan ini buat Belanda 1 April 1906 itu cerita. Nah, pendek cerita kita masuk ke Palembang, itulah kemudian yang mendorong pertumbuhan kota. Jadi Belanda juga sudah mulai jalan di mana-mana tempat di Indonesia. Kalau yang daerahnya memang sudah daerah daratan ya duluan kan. Nah, kita Palembang ini kan daerah perairan. Nah, itu mulai naik ke darat, buat ada jalan pertama. Makanya menurut catatan sejarah Raden Haji Akib mengatakan bahwa jalan pertama itu ialah jalan yang ada penghubung dari sifatnya semacam boulevard itu ketika Sungai Tengkuruk ditimbun. Pada waktu Sungai Tengkuruk ditimbun itu udah dibuat boulevard. Jadi zaman Belanda itu macam-macam. Itu ada namanya Straat, ada namanya Weg, itu nama-namanya masing ada boulevard, macam-macam. Itu penamaan Belanda yang masing-masing punya ciri sebenarnya. Nah, itulah boulevard Palembang pertama dibuat di situ. Jadi kalau dalam posisi sekarang itu antara ada jalan yang ditimbun di atas Sungai Tengkuruk, itulah jalan yang di samping antara kaki jembatan Ampera itu yang pernah jadi Nusa Indah itu dengan Montpera. Sampailah kira-kira di tengah-tengah jalan di depan Masjid Agung depan Menara. Itulah jalan pertama. Namanya School sekolah, Weg jalan. Pendek berarti ya? Pendek jalan pertama itu di atas itu. Nah, baru kan pelan-pelan berkembang pemukiman, jalan-jalan itu. Nah, yang mana duluan kita memang kurang pasti itu. Apakah dia masuk ke daerah Talang Semut dulu, apa dia malah ke daerah penghubung, karena pada masa itu juga Belanda membuat pelabuhan Nieuwe Boom yang kemudian bahasa kita Boom Baru itu tahun 08. Itu pelabuhan pertama. Nieuwe Boom ini sebenarnya sebelum Nieuwe Boom ada sikok lagi pelabuhan lama. Itulah namanya pelabuhan yang sekarang masih ada bentuknya. Itu di 13 Ilir di Gudang Garam itu orang nyebutnya Gudang Garam. Kalau orang nyebutnya Gudang Garam ada pelabuhan, nah itulah bentuknya masih ada, bentuk masih asli. Nah, kemudian Belanda tapi zaman dulu nyebutnya pelabuhan Bom Sungai Rendang. Bom itu kan pelabuhan kan, Bom dengan double O itu Bom Sungai Rendang karena di Muara Sungai Rendang. Nah, kemudian tahun 08 Belanda juga buat bom Nieuwe Boom. New itu kan artinya baru, bom baru. Oleh kita dilapalkan di bomnya bae, Nieuwe-nya dihilang ke, jadi bom baru kan di sini itu kan. Nah, itu membutuhkan akses bagaimanapun, walaupun dia di perairan membutuhkan akses jalan darat. Maka itulah dibuat jalan yang sekarang kita sebut jalan jalan depan Pasar Kuto itu terus sampai Pasar Kuto. Ya
daerah-daerah Sayangan dan Iya, seterusnya situ, itulah ya. Iya, nah akses ke situ tembuslah jalan Pasar 16 Ilir itu. Jadi dulunya kan itu tanah-tanah milik keluarga, termasuk jalan Pasar 16 Ilir itu kan milik Pangeran Mangku sebenarnya dulu. Cuma kemudian Belanda ambil alih. Nah, tampaknya mereka juga bijak, tidak langsung ini ada ganti rugi. Iya, ada Roislah itu kan ganti rugi kan, atau semacam tukar guling lah mungkin situ. Nah, itulah akses jalan. Pelan-pelan Belanda itu sampai tahun 28 sebenarnya, tapi kondisi jalannya masih kurang bagus. Jadi kalau kita baca buku Raden Haji Muhammad Akib ya, Rama atau itu dia menggambarkan pada waktu itu bahkan Palembang itu pernah disebut dengan kota lumpur. Kota lumpur karena rawa-rawa itu bukan karena kualitas jalan itu belum mengalami pengerasan, belum mengenai aspal. Tanah galo. Masih tanah galo. Tapi ini maklum gitu. Kalau baru baca tentang Jakarta, jalan Ancol itu baru diaspal di tahun berapa. Jadi wajar kalau Ancol baru, artinya kalau kita di daerah kan setelah masa itu pengaspalan. Nah, itu ditimbun. Dari mana tanah timbunannya, kemungkinan daerah-daerah Bukit Besak. Tanah itu ada beberapa tempat tuh kalau kita lewat di Bukit Besak itu tanahnya seperti dipotong-potong kan, kelandaiannya tuh kelihatan bukan kelandaian alam itu. Landainya tuh landai ini pecah yang di jalan apa namanya ya apa namanya jalan Bukit Besak dulu tuh. Itu arah Unsri itu landai ini naik turun ya. Itu ada kemungkinan kalau kata Raden Haji Muhammad Akib, dia mengatakan itu diambil di sana tanah puru dan segala macam. Itulah pengerasan pertama. Setelah itu jadi bisa pacak dikatakan sebenarnya kemungkinan terbesar itu adalah jalan pertama itu di Tengkuru itulah. Jadi Tengkuru ditimbun jadi kan jalan. Nah, baru kemudian pelan-pelan sampai tahun 28-an setelah 28 macam itu kan mulai nyambung, termasuk juga penimbunan Sungai Kapuran. Jadi di depan kantor Ledeng itu ada sungai. Masih banyak putunya kan? Masih banyak, iya. Katanya bening itu. Iya bening kan, ditimbunnya oleh Belanda. Makanya kalau kita lewat di situ ada gedung dinas kesehatan, ada lorong kali pasir. Nah, menurut beberapa sumber mengatakan kali pasir itu tadi ditimbun dengan pasir di situ. Jadi banyak lah pokoknya ceritanya tentang itu sambung menyambung sebenarnya ceritanya. Jadi berarti kalau ring pertama itu ialah yang jalanan Segaran ya, berarti jalan Segaran itu ya. Itu yang pertama kali ringnya ya. Ring pertama. Setelah berkembangnya itu kan ke tahun-tahun habis kita merdeka, tahun-tahun 50 perkembangannya cak mana? Mulai ringnya itu. Jadi sejak 50 tampaknya ini ring yang pertama yang itu ada di daerah kalau nyebut toko kayak salah pula di sini. Kita ada jalan Letkol Iskandar itu yang kita ada pusat perbelanjaan yang kita kenal, ada toko panjang itu. Iya, toko panjang. Enggak apa-apa, Hasana S. Iya, Hasana S ya. Nah, tapi yang seberangnya kami tidak sebut. Sini toko Hasana S itu dulunya kawasan itu kawasan Talang Jawo namanya. Talang Jawo dibuat pada masa itu. Kemudian berdiri bioskop Majestic. Makanya wong 50-an, wong 20 ngomong kan kalau ke situ namanya Majestic. Itu tahun 50-an sampai tahun 60. Sampai jadi itu tampaknya itu terkoneksi lagi ke jalan di depan IP yang masuk tembus ke Simpang Radial. Belum sampai Simpang Radial. Jadi belok lagi ke 24 Ilir ke dalam itu belum nyambung dia. Belum itu jadi lingkarnya macam itu. Simpang Cinde itu, Cinde belakang. Iya, Simpang Cinde belakang kan ada posisi. Ada Simpang 4 ya? Ada Simpang 4. Nah, yang masuk ke Kampung Berapu itu kan kampung itu kampung 24 Ilir apa. Nah, di situlah jalan itu. Itu tahun 50 60 baru sampai situ. Iya, 50. Tidak sudah 50 awal tuh. 50 awal. Nah, baru ring yang kedua itulah dari Talang Gerunik ya, Talang Gerunik itu daerah Kapten Hari Pai ujung sekarang. Yang sepal dekat yang para Bukit Kecil persimpangan ada Masjid Takwa dan Iya. Itu Talang Gerunik. Talang Gerunik, kemudian Talang Gerunik itu dari titik itu tembus ke Simpang Cerita sekarang. Di situ dulu. Iya, situ Simpang Cerita situ. Kemudian dari Simpang Cerita situ tembus ke Jalan Veteran Perintis. Nah, itu di zaman wali kota
RM Ali Amin. Jadi HM Raden Haji Muhammad Ali Amin, orang tua dari Johanna Napia, itulah dibuat jalan itu. Jadi jalan itu pertama ditembuskan itu. Nah kemudian setelah itu banyak masalah pada waktu itu, karena kan pertumbuhan kota ini kan tidak seperti berbeda dengan kota-kota lain Palembang ini. Kalau kota-kota lain itu kejinguan lurus jalannya, Palembang ini mengkol sana, mengkol sini. Karena memang kayaknya enggak tahu apakah faktor alam, jadi ada kesulitan mengatur. Tapi kan daerah situ bukit kan memang. Iya bukit, memang bukit kecil itu kan. Iya bukit kecil. Jadi kita kadang-kadang heran sekarang ngapo di mana bukitnya, itulah tadi. Itu tuh dikeruk tanahnya tuh, dingin tuh diteruk, itulah tanah kerukannya itu dibawa timbun ke jalan-jalan pertama tadi, Sungai Kapuran, Sungai Tengkuru, itu yang ditembok. Jadi Jiong di tembok tuh tembokan Jiong itu kan ke situ. Nah, jadi ke situ. Nah, antara sekitar 56 itu. Nah, kemudian jalan itu menjadi semakin bagus ketika pemerintah daerah pada waktu itu mendirikan perkantoran di jalan di Kapten Arifai itu dulu belum ada nama Kapten Arifai, Talang Pangeran Penghulu. Nama jalan Kapten Arifai itu dulu. Iya, Talang Pangeran Penghulu. Talang Pangeran Penghulu. Makanya sekarang kalau kita nengok di situ ada kelurahan Sungai Pangeran. Kan wong galak bingung, mana ceritanya di tengah kota ini ada pangeran di sini. Itulah ceritanya. Dia disebutkan kelurahan Sungai Pangeran karena memang itu kawasan itu punya Pangeran Penghulu. Cuma Pangeran Penghulu yang mana kita tidak perlu jelas itu. Kalau sebelah sana dekat kantor DPRD itu Pangeran Suryo. Pangeran Suryo ini anak dari, kalau tidak salah, anak dari Pangeran Bupati Panembahan Hamim. Jadi masih banyak orang bercerita pasti nemukan rumah itu pada waktu sebelum kan di area kantor DPRD Sumsel itu. Itulah pada waktu 58 pusat perkantoran. Itulah kalau sekarang kira-kira mirip lah dengan sekarang kita nak buat perkantoran di Keramasan. Kondisinya pada waktu itu. Jadi dibuatlah di tahun puncaknya gedung Pemprov sekarang, kantor gubernur Jibong itu kan. Tahun 58 itu. 58 itu sudah katakanlah final sudah jadi. Gedung-gedung yang lain dinas perindustrian, dinas apa sekarang itu mulai. Makanya itu kan perkantoran galau. Kantoran galau sebagian ada yang bukan perkantoran. Veteran belum itu? Veteran jalan sudah dirintis. Tapi belum ini kalau menurut RM Ali Amin, daerah itu banyak perajin ke pandai besi segala macam di daerah veteran. Itu catatan dari beliau. Itu ring yang katakanlah yang berapa tadi? Ring pertama, kedua lah, iya. Ring kedua ya. Nah, kalau ring ketiganya yang kita tahu kan Demang. Iya, Demang. Nah, kalau Demang itu berkembangnya tahun berapa itu? Demang itu sekitar di pucuk tahun 75 lah. 75. Jadi memang sistem kota itu kan ada jalan ring itu kan lingkaran kan yang melingkar. Cuma kemudian kadang-kadang agak bingung juga karena setiap tempat macam di Dempo ada jalan lingkaran juga. Di taman situ ada lingkaran. Mungkin tempatnya poros kali ya. Iya, tapi tidak pernah disebut macam itu. Dia sebutnya lingkaran pokoknya. Makanya kalau gitu nak ke bukit daerah. Nah, pangkalnya itulah di dekat di para perumahan dosen yang di bukit itu Darang Pala. Sebelah sini itu pangkalnya yang sikok lagi jalan terus ke Sultan Muhammad Mansur. Nah, itu Jalan Lamo itu. Itu Jalan Lamo sebenarnya. Nah, itu termasuk juga Jalan Lamo Palembang yang ada di zaman Belanda. Yang katanya ada taman lalu lintasnya di situ. Taman lalu di SMA 10. Iya, itu tahunnya? Tahun sama. Sekitar tahun 56. Jadi apa menarik itu sebenarnya kalau nak dibuat reportasi masih bagus juga karena jadi pemerintah kita pada waktu itu pemerintah kota memperuntukkan daerah itu daerah pendidikan, termasuklah namanya Traffic Garden untuk anak-anak muda SD TK belajar tentang mana berlalu lintas. Maka namanya taman lalu lintas atau Traffic Garden. Cuma lalu lintasnya hilang, tinggal tamannya. Jadi makanya sampai sekarang kalau orang nak ke bukit, zaman dulu angkot ya taman apa banyak tidak kebutiran apa dia rupanya taman lalu lintas. Iya. Nah, itu tahun 56 juga. Nah, kalau jalan yang tadi itu baru sekitar tahun 75. Jadi cerita-cerita orang lama, jalan lingkar yang katakanlah bukan terakhir sih, sekarang sudah mulai ada lagi yang lingkar arah ke bandara. Bandara tuh ya. Nah, sudah ada bandara lagi kan. Nah, pada masa itu
itulah jalan lingkar itu di tahun-tahun itulah, tahun 75, 78 belum pengerasan, masih jalan tanah. Jalan tanah. Memang zaman dulu kan macam itu kan, tidak langsung. Basuki Rahmat berarti belum, setelah selesai Demang dulu ya? Iya. Tapi kalau menurut cerita rintisannya sudah ada. Sudah ada rintisan. Jadi di Jalan Basuki Rahmat itu dulu banyak tertanam pipa-pipa Pertamina yang terkoneksi ke Golop itu. Golop itu yang dari mungkin sudah ada fungsi lagi itu ya. Jadi menurut cerita-cerita lama itu yang melintas di daerah yang kita sebut simpang angkatan 46, angkatan 66, PTC ya. Nah, situ nah, baru kemudian pada masa, nah ini kalau itu dari cerita wong. Nah, kalau cerita kulo dewek yang ngalami, inget nian itu tahun 82 mungkin, ke rumah kawan di situ. Ke rumah kawan itu masih tanah juga. Jadi, di daerah Basuki Rahmat. Masih tanah juga. Jadi, tapi luas tanahnya. Jadi seukuran itulah, tapi masih tanah. Jadi kalau ngitung ingetan tadi tahun 82 itu masih tanah. Kalau ingetan beda, tahu kalau ada data-data yang pajak kita ini. Kita heran kok ada Palembang yang macam ini, mas namanya masih kecil itu kan. Itu tahun 80-an ini masih tanah masih ya. Tanah, berarti akses dari bandara tahun 80-an itu tuh bener-bener masih sepi nih ke Palembang tuh ya. Kalau zaman dulu kita nyebutnya airport. Kalau kita dalam bentuk kan ke airport. Mana nggak tahu sepi apa tidak sepi kan? Jalannya masih. Iya, kalau dibanding masih banyak batang karet. Batang karet. Jadi kalau kita tuh lah mulai masuk KM 5 tuh, itu lah mulai batang parah kalau ini kiri kanannya nih kan. Nah, itu. Masa-masa itu masih banyak. Iya, masih ada gerbang ya kan ya, gerbang KM 5. Berarti tahun 80 itu masuknya Palembang itu masih KM 5. Iya, sampai tahun berapa pemekaran tuh kalau udah inget, tapi inget tak ini berdasarkan cuman ini ya. Gerbang itu 80-an tuh masih ada gerbang tuh. Karena kalau dulu cerita nih. Jadi pulau cerita dulu bertarget nak maraton, bahasa zaman itu kan maraton itu sebenarnya kan jogging ya. Iya. Kalau belum sampai ke gerbang itu belum rasanya belum. Jadi kalau pernah maraton sampai ke gerbang itu. Tapi gerbang itu kan sebenarnya tidak perlu jauh kan. Cuman karena ada. Tapi dari mana? Dari rumah kulo di 16. Jauh juga. Sepinya masih memang sepi. Sepi jalan tegang. Bangsa mobil tuh ngangsar jalan macam itu kan. Nah, jadi masih ada gerbang. Tahun 80 itu kondisi Jalan Jenderal Sudirman kiri kanan itu pecah itu mana? Pecah simpang sekip, simpang apa? Itu sudah ada banyak bangunan belum? Bangunan ada, tapi tidak banyak. Jadi bangunan tuh ada kadang-kadang ada bangunan tapi halamannya luas. Nah, itu cirinya. Iya. Bangunan tapi di bangunan bukan ruko sekarang kan. Jadi bangunan itu sudah ada tapi dengan halaman-halaman yang luas. Jalannya sebesar itulah. Oh. Jadi kalau kita nak gambarkannya nyingok be rumah Pangdam. Rumah Pangdam itu kan rumahnya ada, halamannya luas. Nah, kira-kira macam itu. Rata-rata cek itu kalau. Rata-rata cek itu. Ya, itu banyak, sudah itu banyak. Jadi gudang memang jadi gudang. Macam pahlawan itu kan, makam pahlawan itu tahu makam pahlawan itu udah lama sebenarnya tahun 54. Nah, di belakangnya itu pabrik tekstil Matraku kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah. Ada bekasnya memang. Iya, ada yang ngatakan apa? Sebutannya jadi dia tuh beriringan dengan patal dengan pabrik di situ. Cuman kita tidak tahu. Patal sekarang. Itu apa tuh? Pabrik pemintalan. Patal itu nama pabrik pemintalan. Iya, pemintalan. Singkatannya Patalong nyebutnya kan, ya. Itu di posisi PTC Novotel sekarang lah. Kalau kita nyebut nama tempat biar mudah ingatnya kan. Nah, makanya itu sebenarnya. Nah, jadi kalau balik ke Sudirman tadi itu tadi. Jadi jalan tuh itulah jalan tuh luas, aktivitas lancar dan hampir dikatakan tidak berhenti karena itu ke arah airport. Walaupun tidak banyak uang naik pesawat. Kadang-kadang orang punya naik plane kan, naik ada tamu ya. Oh. Iya, tidak apa-apa. Di stop dulu. Tidak apa-apa, kita sambung lagi. Masuk, Pak.